Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Dan bila kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita selalu diberkati, hidup kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat semua berkat yang Tuhan beri atas hidup kita. Siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Katakan bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalam, di bait suci-Mu. Mari dengan iman percaya kita pujikan bersama-sama. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalam, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalam, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu. Kami bawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Haleluya.
Mari dengan segenap hati sembah Tuhan, dengan segenap hati tinggikan nama Yesus. Yesus, Engkaulah Tuhan, Kau segalanya dalam hidupku. Haleluya. Kibashaka ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya di saat kami menyembah Engkau Tuhan, di saat kami mencari Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersama-sama duduk diam dalam hadirat Tuhan, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, kami berdoa, urapi hamba-Mu yang sebentar hendak menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan siapkan hati kami semua Tuhan untuk mendengar akan firman-Mu. Terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur yang siap dengan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di mana senang sekali pada pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa di ibadah doa online. Di mana pada bulan Agustus ini gereja memiliki sebuah tema yang sangat dahsyat dan luar biasa, di mana kita akan belajar tentang tabur tuai dengan judul menabur dengan mencucurkan air mata dan menuai dengan sorak-sorai. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita buka Alkitab kita, di mana pada firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari kitab Galatia 6 ayat 8 dan 9. Galatia 6 ayat 8 dan 9 berbunyi, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Jelas dikatakan di dalam firman Tuhan, apabila kita hanya menabur untuk kepentingan kedagingan kita sendiri, yang mana dalam perikop ini dapat diartikan sebagai kita menjadi seorang pribadi yang hanya mengutamakan kepentingan-kepentingan atau urusan-urusan diri kita sendiri di atas segalanya, di mana sebenarnya ada sesama kita atau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan untuk kita, dan kita sebenarnya memiliki skill, kita memiliki kemampuan, kita memiliki power untuk bisa membantu teman-teman kita tersebut, tetapi kita malah bersikap cuek atau kita bersikap tidak mau tahu tentang urusan orang lain tersebut. Maka apa yang akan kita tuai sesuai dengan yang dituliskan di dalam Alkitab adalah tentang kebinasaan. Sama seperti halnya
jika kita menabur kebohongan, maka yang akan kita tuai adalah ketidakpercayaan. Jika kita menabur kemalasan, nanti yang akan kita tuai adalah kegagalan. Ataupun juga jika kita menabur kesombongan, maka yang akan kita tuai adalah kehancuran. Namun, berbeda dengan setiap orang yang menabur dalam roh, maka ia akan menuai sebuah hidup yang kekal dari buah-buah roh yang kita hasilkan tersebut. Beda cerita apabila kita menjadi seorang pribadi yang boleh mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Apabila kita boleh menolong sesama kita, kita boleh mendahulukan kepentingan mereka, kita boleh mendahulukan masalah atau problema mereka, padahal kita sendiri juga sedang memiliki masalah tersebut, atau bahkan masalah yang kita miliki jauh lebih besar daripada orang lain tersebut. Dan kita berbicara tentang menabur di sini bukan tentang selalu berkat tentang materi atau financial, tetapi ada banyak cara, ada banyak hal, ada banyak sesuatu yang bisa kita berikan untuk teman, untuk sesama kita. Misalnya kita boleh mengambil atau kita boleh meluangkan waktu sedikit aja untuk kita boleh berdoa tentang masalah atau problema yang teman kita atau saudara kita sedang hadapi. Atau kita juga boleh mengambil suatu sikap pantang menyerah, di mana kita terus mendorong, kita terus memberikan dukungan, kita terus memberikan support agar masalah yang dihadapi oleh sesama, oleh sahabat kita boleh cepat selesai. Dan kita terus mengingatkan kepada mereka agar mereka tidak mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Seperti juga yang tertulis di kitab 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam kebajikan. Tuhan mengajarkan kepada kita apabila kita ingin untuk mendapatkan berkat yang lebih daripada yang kita terima hari ini, maka Tuhan mengajarkan kita untuk kita boleh saling berbagi, untuk kita boleh saling menolong, untuk kita boleh saling membantu sesama kita. Maka percayalah, suatu hari nanti, besok, lusa, minggu depan, atau bulan depan, Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita tabur sesuai dengan kemampuan dan porsi kita. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, bantulah mereka sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Bantu mereka dengan penuh sukacita, bantu mereka dengan penuh tulus dan ikhlas. Maka Tuhan yang akan menggantikan itu berkali-kali lipat dalam hidup Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Karena seperti yang ada di hukum tabur tuai, apa yang kita tabur hari ini, apa yang kita perjuangkan, apa yang menjadi prioritas kita akhir-akhir ini, maka suatu hari nanti kita akan menuai hasil yang terbaik yang kita lakukan. Karena hasil tidak akan mengkhianati sebuah proses. Oleh karena itu saya percaya bagi setiap bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian yang mau untuk menabur dengan mencucurkan air mata, maka kelak suatu hari nanti akan ada reward, akan ada kasih Tuhan yang menyertai hidup saudara sekalian, di mana berkat sukacita, berkat perlindungan, dan berkat damai sejahtera yang senantiasa Tuhan sediakan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk selama-lamanya. Izinkan saya untuk berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara sekalian di pagi hari ini, agar kita semua tidak pernah lelah untuk
bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk sepanjang hari ini curahkanlah berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada, agar kami boleh terus untuk menjadi berkat bagi sesama kami, bagi orang lain, bagi teman-teman kami, dan kami juga boleh terus mengingatkan diri kami sendiri untuk kami boleh mulai belajar menabur dengan mencucurkan air mata, karena kami tahu bahwa hasil yang akan kami peroleh, bahwa hasil yang akan kami tuai adalah hasil yang terbaik dalam hidup kami kelak nantinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.